Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya untuk Bang Doli tadi. Ini sudah masuk list tapi belum juga menjadi prioritas. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala kenapa belum jadi prioritas, Bang Doli? Yaitu tadi kita perlu penyesuaian terhadap banyak hal ya tadi. Saya kira kalau secara hukumnya saya pasti tadi Bang Saud sama Mbak Bu Yenti juga menjelaskan itu apa-apa saja gitu. Nah, apalagi sekarang teman-teman di Komisi 3 sedang menyusun kembali ya undang-undang tentang KUHP kita. Nah, ini juga nanti saya kira akan saling menguatkan ya kalau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian yang sedang dilakukan oleh bagaimana kita menyesuaikan tadi isi dari undang-undang perampasan aset ini dengan KUHP yang akan kita perbaharui. Nah, mudah-mudahan ya dengan sekarang adanya pernyataan dari Pak Presiden, dan itu saya kira kan pernyataan politik hukum ya. Nah, ini sebetulnya harus kemudian menjadi catatan buat kita semua, buat pimpinan partai politik dan kemudian juga pemerintah, dan kemudian nanti tentu berlanjut di DPR untuk bisa mempercepat proses itu. Gitu. Oke, jadi pembahasan ini akan dilanjutkan setelah pembahasan soal KUHP itu tadi ya Bang ya? Belum tentu, makanya nanti saya kira dengan pernyataan Pak Prabowo ini, saya kira memang ini akan ada tindak lanjut ya pembicaraan secara politik baik di antara pimpinan-pimpinan partai politik dan juga kemudian di DPR ya untuk bagaimana menyusun agenda ini supaya lebih cepat terkoordinasi dan kemudian sinkron semua dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan soal penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi tadi itu. Termasuk di dalamnya adalah dengan KUHP. Oke, baik. Masih akan didiskusikan di DPR RI. Bang Saud mungkin bisa direspon. Ya, saya skeptik ya. Saya lebih cenderung sebenarnya Pak Prabowo bikin perpu aja deh. Mbak Vena, negeri kita ini terpuruk. Kenapa beliau sampai bicara di depan buruh juga? Orang pasti bertanya, kenapa nggak di depan DPR aja dia ngomong? Kenapa nggak di depan menterinya aja ngomong? Kita kan tahu sekarang pekerja kita ini kan kaitannya dengan daya saing. Daya saing kita ini kaitannya dengan perilaku korup kan. Tingkat daya saing kita rendah kan, sampai kemudian kita dapat angka 37 itu. Jadi message itu bisa saya justifikasi, bisa menerima itu strong message bahwa ini kaitannya dengan investasi, dengan pekerja. Di situ banyak orang yang cawe-cawe, banyak bermain gitu. Tapi kalau kemudian ini nggak jalan-jalan, kan kita sudah jelaskan dari depan tadi bahwa ini sudah cukup lama, 25 tahun sudah. Kemudian kita terpuruk, udah kita tanda tangani PKBB untuk itu. Jadi saya lebih cenderung Pak Presiden sudah masuk kepada yang lebih taktikal lagi sebenarnya. Tidak yang strategik tadi Ibu kan sudah nyebutkan bahwa rencana targetnya waktu itu memang saya baca konsepnya, SBY itu targetnya itu indeks persepsi korupsi kita 60 di akhir jabatan dia. Di 2025? Iya, di akhir 2025. Ya, tapi kan naik terus lah. Ya. Tapi kan sekarang coba 37 Mbak Vena. Setengah lagi kita mau kejar dengan cara apa kita bisa men-speed up ini yang saya sebut tadi game changers yang memungkinkan bisa kita naik gitu. Jadi sekali lagi oke, kita menunggu teman-teman di DPR kalau memang mau tunjukkan time frame-nya. Kapan kamu bisa selesaikan? Nah, itu baru keren. Tapi kalau kayak gini-gini aja enggak. Ini nanti hilang begitu aja. Time frame-nya Desember 2025 atau 17-an ini kita udah punya undang perampasan aset. Ah, itu baru keren. Baru kemudian presiden kontrol. Ini mana nih? Lu janji Agustus nih kamu udah selesai gitu. Karena naskah akademiknya udah selesai Mbak Vena. Mbak Yanti udah ngerjain dulu itu. Naskah akademiknya udah nggak ada masalah. As a matter of nama, mungkin pasal-pasal, mungkin minimal 50 juta jadi 100 juta ya Bu ya. Ya itu soal teknik saja gitu. Jadi detail-detail itu sudah ada sebenarnya. Gitu Mbak Vena. Jadi yang paling diinginkan adalah untuk bisa menunjukkan time frame jelasnya ini kapan bisa selesai. Ya. Sambil juga kita coba menuju ke rekan kami Nadila Soleh yang saat ini akan menanyakan seperti apa respon dari sejumlah masyarakat mengenai desakan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal RUU perampasan aset. Nadila, silakan.
Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa di tanggal 1 Mei kemarin ya, ini Presiden Prabowo Subianto secara terbuka dalam pidatonya telah menerangkan dan secara tegas ia menyatakan bahwa ia akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan tentunya dengan adanya statement dari Presiden Prabowo Subianto tersebut, ini secara tidak langsung menunjukkan komitmennya terhadap RUU perampasan kerja yang memang sudah selama ini belum juga disahkan begitu. Nah, pemirsa, saat ini saya juga sudah bersama dengan narasumber saya, ini masyarakat yang akan memberikan pendapatnya tentang bagaimana pandangan mereka dengan RUU perampasan aset ini. Halo, selamat malam Mas Dika dan juga Mbak Lia. Oke, saya mau ke Mbak Lia dan Mas Dika, ini sudah pernah mendengar belum tentang RUU perampasan aset? Sudah pernah. Ya, pernah Mbak. Oke, gimana nih tanggapannya tentang RUU perampasan aset? Kemarin Presiden kita Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa ia akan berkomitmen untuk segera mengesahkan ini. Gimana nih tanggapannya? Oh, boleh Mas Dika. Kalau tanggapan dari saya, kalau bisa dari Bapak Prabowo disegerakan untuk peresmian pengesahan RUU-nya agar itu bisa cepat direalisasikan seperti itu. Kalau dari Mbak Lia bagaimana Mbak Lia? Saya juga sama, kalau misalkan untuk Pak Prabowo itu segera disahkan untuk RUU perampasan aset. Itu pun juga untuk kesejahteraan rakyat juga. Jadi tolong disegerakan, jangan cuma wacana. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat juga. Oke, untuk Mbak Lia sendiri, gimana sih tanggapannya tentang penting gak sih RUU perampasan aset ini untuk orang-orang yang telah melakukan korupsi dan melakukan hal-hal yang merugikan negara? Itu penting sekali, karena kalau semisal itu tidak segera disahkan, nantinya rakyat itu makin tidak bisa sejahtera, dan kalaupun memang itu nanti disahkan kan untuk rakyat juga, jadi bisa dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Jadi nggak cuma koruptor aja yang bisa aku lupa namanya, memakai aset negara seenaknya. Kalau dari Mas Dika sendiri, ini kemarin kan Pak Prabowo sudah memberikan komitmennya ya untuk segera mengesahkan. Menurut Anda gimana nih tanggapan dari Pak Prabowo ini? Tindakannya ya cukup bagus sih Mbak, karena sikap yang diambil itu harusnya yang terbaik ya. Karena menurut saya kalau misalkan Pak Prabowo segera mengesahkan, mungkin imbasnya bisa berdampak kepada instansi-instansi pemerintah yang sudah mempunyai rencana seperti itu. Siapa tahu dengan disahkannya ini rencana-rencana tersebut bisa hilang seperti itu sih Mbak. Oke, terakhir nih untuk Mas Dika, apa harapannya ke depan dengan adanya pengesahan RUU perampasan aset ini? Ya harapannya sih ya semoga rakyat lebih sejahtera, karena kan misalkan hak yang diambil sama koruptor-koruptor tersebut kan bisa dialihfungsikan, ya kan, seperti itu. Makasih Mas Dika, makasih Mbak Lia untuk tanggapannya. Dan pemirsa, itulah tanggapan dari perwakilan masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sangat setuju sekali akan dengan disegerakannya pengesahan RUU perampasan aset ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila Soleh atas laporan Anda sudah bertanya kepada sejumlah masyarakat. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saya mau kembali ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ini sudah ada aspirasi dari masyarakat yang mengatakan segeralah kemudian ini untuk disahkan, jangan ditunda-tunda lagi. Begitupun juga dengan Bang Saud yang mengatakan kalau bisa dari DPR ini segera menentukan nih kapan time frame-nya yang jelasnya. Seperti apa nih Bang? Ya, saya kira begini, ini kan kalau kita membuat undang-undang, itu kan sebagai yang membuat undang-undang atau pembentuk undang itu kan DPR dan pemerintah, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin Pak Prabowo ya sudah menyatakan seperti itu, nah kalau memang itu bisa dijadikan inisiatif dari DPR, ya, saya kira ya kita tinggal menunggu surprise-nya saja, gitu. Jadi jangan kemudian kita yang kemudian dibilang dilihat skeptisnya saja. Nah kalau misalnya kemudian surprise-nya udah masuk, kemudian DPR nggak menindaklanjuti, ya itu boleh kemudian disebutkan
DPR tidak punya atensi untuk melanjutkan undang-undang ini. Nah, itu yang tadi saya katakan, dengan pernyataan Presiden kemarin itu, ini menjadi stimulan ya bagi kita semua, baik pemerintah maupun DPR, untuk kemudian membicarakan secara serius, ini inisiatif dari siapa. Nah, kalau memang itu dianggap pemerintah atau Presiden mendesak, ya saya kira tadi Bang Saud kan mengatakan kalau perpu saja, ya silakan boleh pakai perpu. Tapi sebenarnya kalau memang ini mendesak, ya tinggal pemerintah kemudian membuat draft naskah akademiknya, kemudian juga memberikan daftar izin masalahnya, kirim surpres menjadi inisiatif pemerintah, dan kemudian kita bahas secara bersama. Nah, kalau kemudian itu nanti sudah dikirim, DPR tidak kemudian melanjuti, boleh kemudian ada pernyataan yang seperti tadi itu. Nah, yang kedua, kalau dalam konteks pemberantasan korupsi, ini jangan juga seolah-olah ketika kita belum membahas ini, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Kita kan sudah punya undang-undang yang sebelumnya, ada undang-undang Tipikor, ada undang-undang TPPU, dan sebagainya gitu. Nah, tinggal saya kira juga harus diperhatikan soal law enforcement kita, komitmen kita terhadap bagaimana menjalankan undang-undang yang ada dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Kalau kemudian nanti undang-undang perampasan aset atau apapun namanya lah ya, itu hanya kemudian memperkuat kita, menambah keyakinan kita bahwa kita sudah punya perangkat hukum yang semakin lengkap gitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, kira-kira gitu. Oke, Bu Yenti mungkin bisa langsung direspon ini pernyataan yang disampaikan oleh Bang Doli, inisiatifnya di mana, ada di pemerintah atau di DPR? Ya, yang kita tahu kan sudah ada surprise, sudah dikirim ke DPR ya, tapi bahwa betul Bang Doli tadi bahwa dulu itu rancangan yang pertama memang hanya untuk aset hasil korupsi. Kemudian international concern itu bukan saja aset hasil korupsi saja, tetapi juga sudah berkembang menjadi hasil kejahatan ekonomi. Ya ini karena kita terlalu terlambat kan, jadi banyak hal RUU itu lama sekali. Itu yang kali ini adalah memang di pemerintah, sehingga ketika akan dibahas sudah berubah. Tapi tadi yang sampaikan Bang Doli memang kita sudah ada, walaupun belum ada Asset Recovery Act, tetapi tetap sudah bisa jalan. Tapi ada satu Bang Doli yang penting, kalau kita punya Asset Recovery Act, kita punya NCB tadi, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, itu kita akan mempunyai paradigma baru berkaitan dengan kondisi kita sekarang ini adalah bahwa walaupun tidak terlalu banyak ya koruptor yang sudah dipidanakan, tetapi masih lebih banyak harta kekayaan hasil korupsi yang masih belum bisa terampas gitu kan. Entah itu masalah pada waktu penyidikannya, entah penuntutannya, entah itu masalah putusannya, itu belum. Nah, untuk harta-harta kekayaan yang dicurigai terindikasi berasal dari korupsi atau dari kejahatan lain, ini yang bisa diajukan ke pengadilan umum ya Pak Bang Doli ya, yaitu gugatan yang dilakukan penggugatnya adalah penyidik atau penuntut umum bukan terhadap orang, tetapi terhadap aset yang terindikasi hasil kejahatan. Nah, itu yang namanya non-conviction based. Jadi nanti putusan pengadilan yang akan memutuskan apakah aset yang digugat itu bisa disita untuk negara apa tidak. Dan kemudian ini tidak berkaitan dengan orang yang sedang sedang diproses pidana, termasuk juga untuk orang-orang yang terindikasi belum bisa terendus ya, baik korupsi maupun TPPU-nya, tetapi harta kekayaannya sudah bisa dilihat. Ini kan kita banyak sekali yang perusahaan apa gitu ya, tapi nama orang itu tidak ada ya. Itu juga NCB juga kan. Jadi ada itu bisa dikejar. Jadi ada dua pengadilan, kalau ini korupsi pengadilan Tipikor untuk mengejar orangnya, mengejar TPPU-nya juga, tapi juga ada yang mengejar harta kekayaannya melalui pengadilan umum, pengadilan negeri untuk gugatan. Gugatan berarti kan perdata. Yang menggugat adalah negara, dalam hari ini adalah penyidik dan penuntut umum. Kelihatannya itu yang ditakuti oleh orang-orang yang masih menguasai uang-uang negara, uang rakyat yang di tangan yang belum tersentuh. Oke, Bang Saud? Ya, yang dimaksudkan non-conviction based itu adalah bahwa otoritas bisa mengambil tanpa ada putusan pengadilan dulu.
Tapi di situ proses due process of law-nya tentu jalan. Putusan Ada pengadilan penyelidikannya. untuk orangnya. Atau ya artinya belum ada putusannya, Untuk belum ada orangnya. putusannya, convictionnya. Belum ada diputuskan yang bersangkutan, tapi itu sudah diambil. Karena gini, kenapa nggak bisa diputuskan? Kadang-kadang orangnya lari, orangnya meninggal, atau bla 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 bla, hitungan. Ini kan kalau kita bicara pasal 2 repot banget ini. Kita punya pengalaman, susah banget ngitungnya itu, kerugian negaranya. Nah, tapi kalau kita udah yakin bahwa itu di rumahnya itu mobil itu, yang nangkring itu, ya kita ambil dulu, tanpa ada conviction dulu gitu loh. Penyitaan. Nah itu, penyitaan. Jadi itu yang dimaksudkan putusan itu. Nah itulah yang disebutnya sebagai paradigma baru. Ya, tapi kekhawatiran saya kan nasibnya nanti akan seperti undang-undang yang disebut itu tindak pidana pencucian uang. Harus ada predicate crime dulu gitu loh. Ini potensinya sama, Bunda. Nah, ini gimana nih? Tapi gini, sebetulnya kan korupsi dan TPPU itu setiap ada korupsi mestinya harus ada TPPU atau penyidik menemukan dulu harta kekayaan yang terindikasi ada TPPU karena mencurigakan, kemudian disidik. Memang awalnya adalah TPPU dugaannya, tetapi nanti kalau sudah limpah kedua, penyidik itu sudah harus bisa menemukan kejahatan asalnya. Jadi dalam pasal 75 dikatakan dalam satu dakwaan KPK hanya dipisahkan, itu permasalahannya. Ya, itu yang saya katakan kembali lagi, nasib yang sama akan terjadi potensinya di Tapi tempat ini. Kejaksaan Agung enggak. Ya, kalau mereka punya paradigma baru ya, ini punya perdebatannya panjang. Dan ini yang saya pikir salah satu perdebatan di banyak KPK tempat. ya. Ya, termasuk perdebatan soal ini gitu. Bang Saud, berarti perlu aturan perampasan aset ini sehingga memudahkan begitu untuk proses penyitaan ini. Oh yes. Ditahan nanti ya. Ya, Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.